Mereka adalah para penyandang disabilitas yang tergabung dalam sebuah komunitas Rumah Merah Putih Difabel Berkarya. Komunitas Rumah Merah Putih Difabel Berkarya berada di bawah naungan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sulawesi Tengah. Menjadi seorang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental atau disabilitas adalah sebuah takdir yang harus diterima oleh sebagian orang. Penyandang disabilitas kerap berhadapan dengan paradigma berpikir yang kerap mendiskriminasi golongan ini. Meskipun secara legal, hak penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Berbagai kegiatan sosial mereka lakukan, seperti mengunjungi dan berbagi dengan para penyandang disabilitas lainnya yang berada di seluruh wilayah Sulawesi Tengah dan memberikan motivasi serta semangat terhadap para penyandang disabilitas untuk percaya diri, meskipun hidup dalam keterbatasan namun tidak menjadi beban bagi masyarakat lainnya maupun pemerintah. Kegiatan-kegiatan di Rumah Merah Putih sendiri adalah kegiatan-kegiatan kemandirian untuk teman-teman penyandang disabilitas yang tinggal di Rumah Merah Putih, seperti mandiri dalam beraktivitas, mandiri dalam kegiatan rumah tangga, dan mandiri dalam bekerja dan mencari nafkah. Yang mendasari awal sampai adanya kegiatan bergerak untuk disabilitas itu adalah rasa peduli kami dengan kaum disabilitas, terkhusus anak-anak Lumpulayu, karena kami merasakan dari pengalaman kami pribadi kalau keterbatasan kami membuat kami tidak bisa mendapatkan hak-hak kami, sehingga itu membuat kami itu terdorong untuk bergerak untuk disabilitas, untuk berbuat kegiatan-kegiatan positif, berbagi dengan teman-teman disabilitas agar teman-teman disabilitas bisa mendapatkan haknya. Jadi kami bisa mempelopori teman-teman disabilitas yang tidak tahu informasi atau teman-teman anak-anak Lumpulayu itu yang belum mendapatkan haknya agar mendapatkan haknya. Sampai kami membuatlah kegiatan itu bergerak untuk disabilitas. Jadi kami buat kegiatan seperti berbagi, tiap 1 bulan sekali anak-anak Rumah Merah Putih berbagi, mengumpulkan bantuan, kadang kami lewat sosial media, ataupun kami perorangan, atau kami mungkin mengumpulkan bantuan yang biasa diantar oleh para donatur, atau mungkin masyarakat ke Rumah Merah Putih, kita kumpulkan. Selama 1 bulan sekali itu kita antarkan lagi, kita salurkan lagi, kita buat paket kecil-kecil sampai sejumlah teman-teman kita yang di luar Rumah Merah Putih, anak-anak Lumpulayu, itu kita paketkan lagi terus kita antarkan ke mereka. Kita rutinkan sebulan sekali untuk kegiatan itu. Harapan kami agar mereka bisa sedikit kami membantu meringankan beban mereka, meringankan beban orang tua mereka, dan bisa setiap bulan bertemu dan mendengarkan keluh kesah mereka. Bingkisan sosial yang disalurkan kepada para penyandang disabilitas bersumber selain dari para donatur, juga hasil kerja sahabat disabilitas yang ada di Rumah Merah Putih Difabel Berkarya, yang sebagian disisihkan untuk kepentingan kaum disabilitas. Kadang dari kami pribadi, kadang kalau kami menggalang dana atau menggalang donasi di sosial media, yang terkumpul itu yang kita pakai untuk transportasi. Tapi lebih banyaknya dari kami kumpulan pribadi. Jadi teman-teman menyisihkan rezekinya dari pencarian yang mereka dapat. Biasanya kan kita targetnya 1 bulan sekali. Jadi per hari mereka bisa menyisihkan 1.000, 2.000. Jadi namanya kayak
celengan sedekah. Celengan sedekah itu untuk teman-teman disabilitas. Jadi seberapa yang mereka dapat, mereka taruh di situ, itu yang kita pakai untuk dibagi ataupun pakai transportasi untuk berbagi dengan teman-teman disabilitas lain. Kalau kendala, pasti banyak kendala, karena apalagi kan 20 orang itu bukan orang yang sedikit, apalagi dengan keterbatasan disabilitas itu, mereka punya pemikiran yang berbeda-beda, dan juga penyandang disabilitas ini lebih sensitif. Jadi kalau kendala sih sebenarnya lebih ke menyesuaikan diri satu sama lain, dan saling bisa memahami, saling bisa mengerti. Tentu saja sih, tapi selama ini mereka saling berusaha untuk saling mengenal, saling mengerti, dan saling memahami. Kalaupun ada sedikit ketidakcocokan, biasanya hal yang biasa karena mereka kadang masih berpikir yang kurang dewasa. Banyak cerita sedih serta haru saat mengunjungi para penyandang disabilitas. Hal ini semakin menjadi pemacu serta semangat bagi para penyandang disabilitas di Rumah Merah Putih Difabel Berkarya. Mereka masih merasa beruntung karena masih bisa berbagi dengan para penyandang disabilitas lainnya serta tidak menjadi beban bagi masyarakat lain. Teman-teman difabel ini punya beda-beda cerita. Jadi khusus yang di Rumah Merah Putih sendiri, mereka juga memiliki banyak cerita. Jadi ada yang namanya Harlis, dia dari Pantai Barat. Dia itu di kampungnya itu didiskriminasi. Selalu orang kampungnya itu bilang dia itu mohon maaf, dia itu cacat, cuman mungkin membawa sial untuk keluarga. Terus apa sih yang bisa dilakukan orang seperti kamu? Kamu tuh cuma merepotkan, kamu tuh cuma menyusahkan. Dari situ dia tuh kami bertemu dengan dia, kami kasih dorongan dia, kami bilang ke dia, kamu pasti bisa berusaha. Ayo, kalau bukan kamu yang merubah diri kamu, kamu nggak akan bisa berubah, dan kamu tidak akan bisa menghapus stigma negatif itu di orang-orang sekeliling kamu. Akhirnya dia datang ke Palu. Sekarang dia sudah mau 5 tahun di organisasi kami dan 2 tahun di rumah singgah disabilitas di Rumah Merah Putih. Sekarang dia udah kerja, dia udah pintar masak, dia udah kemana-mana, bahkan dia udah diundang di TV untuk nyanyi. Dan dia kalau ke kampungnya udah tidak ada lagi stigma-stigma itu, karena mereka udah bilang, oh ternyata kamu bisa ya, ternyata kamu bisa membanggakan daerah kamu. Ya, itu yang pertama. Terus ada juga kisah seorang anak yang tinggal di Rumah Merah Putih, yang dia diantar orang tuanya datang tinggal ke sini. Dari awal dia diantar sampai sekarang tidak pernah lagi dijenguk, dengan alasan mereka ada rasa rasa malu atau rasa gimana, karena anaknya selalu dibilang seperti setan, selalu dibully oleh lingkungan, bahkan oleh keluarga. Bahkan kalau ada keluarga datang, dia disembunyikan. Tapi sekarang anak itu udah punya penghasilan sendiri, bahkan dia kerja jualan, udah bisa beli barang-barang yang dia mau itu dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dia udah nggak malu lagi ketemu orang, bahkan dia eksis, dan paling eksis di Rumah Merah Putih. Dia udah nggak malu dengan keterbatasannya dia. Terus ada juga kisah anak kami yang kemarin terkena likuifaksi, bahkan tertanam di dalam likuifaksi itu. Dia bisa keluar sampai udah biru, sampai udah memang kalau secara manusia udah nggak bisa hidup. Tetapi alhamdulillah mereka Allah kuatkan, Allah kasih kekuatan sampai mereka hidup sampai sekarang. Mereka masih bisa bertahan, mereka tersenyum, mereka tertawa, dan masih banyak kisah-kisah lainnya, termasuk kisahnya Nandar. Nandar diangkat oleh ibunya dari umur 3 minggu. Sedangkan ibunya itu sudah 15 tahun menikah tapi tidak memiliki anak. Mengangkat Nandar menjadi anaknya, mungkin berharap untuk menjadi teman hidupnya nanti ke depannya. Tetapi usia 3 bulan, Nandar itu mengalami keterlambatan pertumbuhan dan sampai sekarang sudah berusia mau 11 tahun. Tetapi ibunya menerima kondisinya dan sekarang hanya merawat dia seorang diri, tanpa seorang keluarga, tanpa ayah yang sudah meninggal. Mereka hanya berjual gorengan. Dan ada sebuah kisah sedih yang saya pernah dengar dan bahkan saksikan. Seorang ibu yang sudah tidak muda lagi, sudah ibaratnya sudah cukup berumur, menggendong anaknya yang lumpuh layu, itu berkeliling kota Palu untuk mencari pekerjaan untuk pakai berbuka puasa. Jadi hal-hal itulah yang mendorong kami untuk ayo kami harus bisa, dan kami berbuat untuk teman-teman difabel. Masih banyak teman-teman difabel yang butuh dirangkul,
butuh dikasih perlindungan, butuh diperjuangkan hak-haknya. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk berkarya, mereka punya hak untuk bisa membangun Sulawesi Tengah. Jadi besar harapan saya untuk mereka semua. Untuk pendidikan, kaum difabel di Rumah Merah Putih Difabel berkarya. Mereka juga bersekolah di sejumlah sekolah khusus difabel, serta mendatangkan guru sekolah luar biasa ke Rumah Merah Putih Difabel berkarya untuk mengajar beberapa anak-anak disabilitas yang tinggal di Rumah Merah Putih Difabel berkarya tersebut. Bahkan ada yang kuliah di Universitas Negeri Baik di Kota Palu hingga Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka pendidikannya ada yang sekolah di SLB, ada yang kuliah, bahkan mereka ada juga yang sekolah di rumah. Jadi mereka yang misalnya mereka nggak bisa akses karena mungkin sekolahnya jauh, kita buat sekolah di rumah. Jadi tapi buku-bukunya tetap dari SLB. Jadi ditunjang dari SLB, kita ambil bukunya, kita bawa ke sini, kita ajari mereka. Biasanya setiap 6 bulan sekali mereka pulang ke sini. Pas pulang ke sini lagi mereka aktivitas lagi, berbagi lagi dengan teman-teman disabilitas, dan mereka membawa ilmu mereka yang sudah mereka pelajari di sana, mereka bagi lagi dengan teman-teman disabilitas di sini. Jadi intinya saling mengisi, saling melengkapi. Jadi mereka selalu membagi ilmu, membagi apa yang mereka tahu untuk teman-teman mereka di sini juga. Semua warga negara Indonesia termasuk kaum difabel mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya tanpa memandang latar belakang dan kondisi fisik. Para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Seperti beberapa orang penyandang disabilitas di Rumah Merah Putih Difabel berkarya Kota Palu. Bahkan mereka cukup berprestasi meskipun berkuliah di kampus umum. Sejauh ini sih untuk mobilitas tergantung dari medan sih. Kalau misalkan di kampus itu kan saya kalau ada beberapa tempat memang yang sudah saya hafal medannya, dan memang juga ada beberapa tempat yang memang saya harus menyesuaikan gitu. Tapi kalau untuk kesulitan di kampus, alhamdulillah sejauh ini dari tenaga pengajar, dosen itu kasih dispensasi untuk kayak materi, mereka kasih soft file gitu. Jadi agak beda cara atau metode ngajarnya sama mahasiswa-mahasiswa normal lainnya. Aksesibilitas gitu dari kampus, tetap mereka kasih dispensasi, mereka tanya ke saya gitu, kamu butuhnya apa, kamu pengen belajarnya dengan cara gimana, kita bakal bantu gitu. Mereka tetap kasih kesempatan dan akses ke saya menyesuaikan dengan gaya belajar saya sebagai seorang disabilitas netra. Kalau untuk kegiatan Merah Putih tetap sama kayak biasanya, membantu teman-teman yang lain, karena di Rumah Merah Putih ini kan bisa, mohon maaf, bisa saya bilang saya termasuk salah satu orang yang penglihatannya masih dikatakan cukup bagus gitu. Jadi saya mencoba untuk paham dengan kondisi teman-teman di sini, khususnya teman-teman yang buta total, yang totally blind, itu gimana caranya saya harus bisa melakukan sesuatu meskipun hal-hal kecil tapi bermakna buat mereka gitu. Istilahnya membantu gitu ya, gimana cara hal-hal yang menurut kita gampang tapi tetap menurut orang buta total itu susah gitu menurut mereka. Harapan saya sih, saya berharap semoga kedepannya tetap pemerintah memberikan aksesibilitas secara penuh kepada penyandang disabilitas, baik untuk yang tidak kuliah atau maupun yang kuliah, karena teman-teman saya juga sejauh ini mereka memang mendapatkan akses gitu dari kampus, dikasih dispensasi keringanan, tapi memang masih ada juga beberapa oknum-oknum yang sering melakukan tindakan diskriminasi gitu. Entah mungkin common knowledge atau mungkin pengetahuan mereka tentang disabilitas itu mungkin masih terbatas, saya maklumi gitu. Ya harapannya sih semoga pemerintah bisa lebih tegas lagi gimana caranya supaya masyarakat ataupun orang-orang sekitar itu lebih ramah dengan orang-orang disabilitas, karena secara kan kita kaum minoritas juga gitu. I just want to say something for all of you who have a disability. Do something you love and love what you do. No matter how you are, you don't have to think about your disability, because life is not about your disabled, but about your something that you can give for your environment. I think that's all. Thank you.
Putih Difabel Berkarya Kota Palu sebagai wadah para penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palu dan beberapa wilayah kabupaten di Sulawesi Tengah untuk menyalurkan setiap bakat dan kemampuan yang dimiliki masing-masing penyandang disabilitas. Berdirinya Rumah Merah Putih Difabel ini diinisiasi oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sulawesi Tengah yang tergugah untuk menampung serta membina para penyandang disabilitas di Kota Palu serta beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Sebelum berdirinya Rumah Merah Putih, kami itu bertemu pasca gempa tsunami 2018. Itu tanpa disengaja, pada saat kami berkeliling memberikan bantuan kepada warga-warga yang terdampak, itu kami melihat bahwa ada sekumpulan anak-anak komunitas dari penyandang disabilitas. Mereka ini seperti tidak ada yang mewadahi. Olehnya itu kami coba pergi ke tempat mereka itu yang di rumah singgah Difabel Berkarya. Di sanalah kami bercerita bagaimana mereka punya kisah hidup. Ternyata mereka hanya segelintir anak-anak yang memang mengharapkan dari orang-orang yang mempunyai kelebihan kepada mereka. Makanya kami coba merangkul mereka, memberikan mereka sebuah ruang dan mencarikan mereka tempat tinggal pengganti dari rumah singgah tersebut. Singkat cerita, ada satu warga keturunan Tionghoa itu adalah salah satu keluarga terakhir dari keluarga tersebut, mempunyai satu lahan dan satu bangunan yang pada akhirnya orang itu meninggal pada saat COVID dan meninggalkan lahan serta bangunan tersebut. Namun dalam perjalanan tersebut kami memang tidak lurus-lurus, kami banyak rintangan juga. Nah, olehnya itu kami terus berjuang meminta bantuan kepada pemerintah agar rumah tersebut bisa diberikan kepada kami untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, terlebih untuk ditinggali oleh para penyandang disabilitas. Dan itu pun kami akhirnya dapat menempati rumah ini yang sekarang telah dikuasai oleh Balai Aset Peninggalan. Tapi semua tidak ada masalah, dan juga oknum yang ingin mengambil rumah ini sampai sekarang mudah-mudahan sudah tidak terganggu lagi. Nah, berdirilah mereka di sini dengan nama Rumah Merah Putih. Kenapa namanya Rumah Merah Putih? Bahwa kita di sini tinggal di negara Indonesia, negara yang berbineka tunggal ika, tanpa melihat suku, ras, dan etnis. Apalagi kami sesama manusia. Bagi saya pribadi adalah siapapun mereka, jangan dilihat dari segala kekurangannya. Namun mari kita merangkul mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menurut saya luar biasa, mempunyai talenta dan juga insting yang kuat, karena mereka adalah ciptaan Tuhan, kami juga ciptaan Tuhan. Jadi mari bersama-sama merangkul, membina, dan memberikan mereka wadah bahwa penyandang disabilitas mereka pun bisa berbaur dan bisa bekerja sama halnya seperti kami manusia pada umumnya. Kini para penyandang disabilitas di Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Kota Palu sudah sangat mandiri dan percaya diri dalam kehidupan di masyarakat. Bahkan kehadiran mereka sangat dibutuhkan di tengah masyarakat, khususnya bagi para penyandang disabilitas.
Keberadaan Rumah Merah Putih Difabel Berkarya yang menampung para penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah menjadi inspirasi bagi masyarakat umum maupun pemerintah untuk bisa memberikan perhatian serta memenuhi hak-hak yang dimiliki kaum disabilitas sama seperti masyarakat umum lainnya.